Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Kami saat ini akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau yang akan menerangi hati kami, hidup kami, sehingga kami boleh semakin memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Timotius adalah salah seorang dari generasi kedua jemaat mula-mula. Dia menjadi orang Kristen bukan karena mendengar firman Tuhan lewat KKR oleh seorang pengkhotbah yang terkenal. Dia juga bukan mendengar firman dari seorang penginjil yang terkenal, melainkan karena neneknya yaitu Lois dan ibunya yaitu Eunike sudah mengajarkan firman Allah ketika dia masih kecil. Oleh karena itu Rasul Paulus mengawali di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Kata tetapi hendaklah engkau untuk membedakan Timotius dari orang-orang jahat dan penipu atau guru-guru palsu seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Kata Rasul Paulus, tetapi engkau hendaklah tetap berpegang pada kebenaran, menunjukkan Timotius yang memiliki identitas yang berbeda dengan guru-guru palsu ketika itu. Timotius memiliki iman yang kuat dan tidak meninggalkan imannya, meskipun dia terjepit dengan keberadaan guru-guru palsu. Bahkan pengajarannya pun bisa berubah oleh pengaruh dari ajaran-ajaran sesat. Rasul Paulus menasihati Timotius untuk mengingat apa yang telah dia imani dan berpegang teguh pada ajaran dasar tentang Yesus Kristus yang telah diajarkan kepadanya sejak ia kecil. Nasihat Rasul Paulus untuk Timotius dengan tegas dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Berpegang pada kebenaran yang pertama yang telah engkau terima. Sebelum menerima kebenaran firman Tuhan, Timotius mendengar apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh ibunya, oleh neneknya. Dia belajar terlebih dahulu. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita bisa mendengar, kita bisa belajar firman Tuhan
untuk kemudian kita mengerti dan semakin percaya kepada Tuhan dan mengalami pertumbuhan iman. Berarti seorang yang beriman kepada Tuhan ada unsur pengertian dan secara logika kita memahami firman Tuhan sehingga kita bisa mengerti. Bagian yang kedua, berpegang pada kebenaran yang engkau yakini, yang dipercayai dengan penuh keyakinan. Iman atau keyakinan yang teguh membuat seseorang tidak mudah goyah. Firman Tuhan yang kita terima, firman Tuhan yang kita dengar setiap hari harus kita yakini. Seperti Timotius yang menghadapi tekanan-tekanan dalam pelayanannya, juga dia harus menghadapi guru-guru palsu, tetapi imannya tetap kokoh. Biarlah firman Tuhan yang kita terima akan terus menguatkan iman kita, sehingga ketika ada tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan, iman kita tetap kuat. Oleh karena iman kita teruji atau terbukti bila ada tantangan atau penderitaan. Kemudian yang ketiga dikatakan, engkau tetap berpegang pada kebenaran dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Yang mengajarkan firman Tuhan adalah neneknya Lois, ibunya Yunike, dan Rasul Paulus. Ini juga memberikan nasihat untuk orang tua yang harus bertanggung jawab untuk membawa anak-anaknya kepada Kristus. Peran orang tua sangat penting untuk membawa anak-anak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Selain itu maknanya adalah mengingat orang-orang yang telah mengajarkannya. Bersyukur kepada Tuhan atas orang-orang yang telah mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Bisa itu guru sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan. Dan bahkan di ayat yang ke-15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bahkan di ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab bukanlah buku manusia, tetapi Alkitab menyatakan pikiran Allah, kehendak Allah bagi kehidupan kita melalui para penulis. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah kita terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan yang selalu kita dengar, yang selalu kita terima. Dan mari kita terus meyakini, mengimani, sehingga firman Tuhan akan terus menuntun kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Seperti Timotius Tuhan, yang sejak dari kecil, sejak dari masa mudanya, dia terus belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami boleh terus meyakini Tuhan, bahwa di dalam kebenaran-Mu lah ada jawaban untuk seluruh kehidupan kami. Karena itu tuntunlah kami senantiasa Tuhan setiap hari untuk kami tekun di dalam kami belajar kebenaran firman-Mu. Dan kami tidak hanya mendengar tetapi melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah berkat damai sejahtera kekuatan yang berasal dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin.